Pasca eksekusi ulama Syiah Arab Saudi Sheikh Nimr al-Nimr, protes merebak di ibu kota Iran, Tehran. Protes terjadi menyusul eksekusi ulama Syiah ini dan 46 orang lainnya dengan tuduhan terorisme. Massa menyerang kedutaan Arab Saudi di Tehran pada hari Minggu. Di Tehran, Nimr al-Nimr dianggap sebagai martir. Iran menuduh Arab Saudi menimbulkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Menyusul protes ini, Arab Saudi mengumumkan untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan Iran dan memberi waktu 48 jam kepada diplomat Iran untuk keluar dari Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubair mengatakan Iran telah membagikan senjata dan menanam sel-sel teroris di kawasan, termasuk di Saudi. الموت لآل سعود، الموت لنايف، الموت لمحمد بن إلى الانفصال حتى عن هذه البلد. سندعو إلى الانفصال وليكن ما أبو بكر وعمر نهبوا اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، ومن بعدهم عثمان اغتصبوا الخلافة. ومعاوية حارب عليا، وعمر جر عليا من رقبته بالحبال. قل لي تاريخ، لا أقول هذا التاريخ يثبت الحقيقة. وكسر ضلع الزهرة، لذلك احنا لا عدالة الصحابة ولا هم عندنا أهل البيت. راسه ولعنته على معاوية، لعنة الله عليه، هو الذي أسس هذا النهج وهذا المنهاج الباطل للطغاة. وأنا عندي دعاء للسنة، أدعوهم إلى التشيع. التشيع هو طريق الجنة، التشيع هو مذهب الحق، هو الإسلام الحقيقي. لا نطالب في البحرين ولاية الفقيه، والعراق ولاية الفقيه، وهنا نطالب بتطبيق ولاية الفقيه، وفي كل العالم نطالب ولاية الفقيه، نطالب بدولة الفقيه، لأن الفقيه هو عادل لا يظلم، ولو ظلم لما سمي فقيها أو لا يبقى فقيه. العجيب أشربوا في قلوبهم حب الأصحاب اللي أرادوا يغتالوا الرسول، هو سبب مأساة الأمة، هو سبب الضلال. Ulama Syekh Nimr ini berbicara yang meneriakkan kebenaran, mendorong terjadinya reformasi di Saudi Arabia, di tanah Arab. Dan sekarang ini dikaget diangkat rakyat Barat dan juga korban di jalan-jalan. Kenapa aksi ini harus kita lakukan? Padahal kita kan di Indonesia, sedangkan mereka kan ada di Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama kita melakukan aksi ini pembelaan terhadap gerakan reformasi yang ada di Saudi Arabia ya karena kita bagian dari masyarakat dunia, kita bagian dari manusia yang kita punya jiwa, bahkan di dalam Islam ya, jiwa manusia ini sebenarnya berasal dari pencipta yang sama, ya kan. Kemudian juga kita sebagai kaum muslimin, kalau misalnya ada kaum muslimin kita yang di tempat lain, kita ada masalah, ada musibah, dia tertindas, maka muslim yang lain juga harus merasakan. Ini bagian dari solidaritas kita terhadap apa yang terjadi di Saudi Arabia. Jadi sederhana sebenarnya, Syekh Nimr dan juga para pengikutnya dan juga sebagian besar rakyat Saudi Arabia itu menginginkan kebebasan, menginginkan kesetaraan dan menginginkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sekarang coba bayangin ya di Saudi Arabia, sebuah kerajaan yang dikuasai oleh satu keluarga, ya, dia punya hak eksklusif, menguasai seluruh kekayaan yang ada di sana, termasuk juga menguasai Makkah dan Madinah, kemudian mengatasnamakan Islam, padahal mereka melakukan penindasan terhadap rakyat Saudi Arabia. Ini menurut saya perlu kita bongkar dan kita perlu informasikan kepada masyarakat luas. Dan ini bagian dari solidaritas kita terhadap rakyat yang ada di Saudi Arabia. Bagaimana dengan tuduhan bahwa gerakan ini adalah gerakan mazhab, yaitu karena Syekh Nimr sendiri adalah Syiah. Jadi
Nggak, saya pikir itu terlalu bodoh ya. Jika misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu, siapa sih rakyat Saudi ini? Siapa sih mereka yang tidak, yang rela kebebasan itu diambil, yang rela dia mempunyai hak yang berbeda dengan keluarga kerajaan? Saya pikir nggak perlu madhab dan juga nggak perlu agama pun orang juga akan protes terhadap apa yang terjadi di Saudi Arabia. Cuman mereka berani atau tidak. Nah, kita mengapresiasi siapapun mereka, termasuk Syekh Nimir ini. Dan Syekh Nimir ini bukan gerakan Syiah, itu gerakan kesadaran masyarakat Saudi Arabia, dan kebetulan Syekh Nimir ditokohkan jadi tokoh gerakan reformasi yang ada di sana. Jadi nggak ada urusannya. Terlalu bodoh orang yang mengatakan ini Sunni, Syiah segala macam. Nggak ada yang seneng kok, kan gitu. Bagaimana dengan gerakan ini juga dihubungkan dengan sebagai kepanjangan tangan Iran, karena Iran sendiri melakukan protes yang keras atas eksekusi ini. Yang dipikir itu juga sebuah kebodohan ya. Jadi kan sama sebenarnya argumentasi yang pertama, itu juga sebuah kebodohan menurut saya. Kalau misalnya menganggap bahwa saya ini bagian dari kepanjangan tangan Iran. Kita tahu bahwa Syekh Nimir itu melakukan gerakan reformasi itu mulai pada tahun 78 sebelum revolusi Islam Iran. Jadi lebih dulu revolusi gerakan reformasi yang mendengungkan ya, yang mengajak masyarakat untuk melakukan kritik ya terhadap Saudi, keluarga kerajaan, menginginkan kebebasan, itu sudah dilakukan lama oleh Syekh Nimir, dan dulu tidak ada tuh frame dia Sunni, dia Syiah, nggak ada kan gitu. Cuman memang Iran ini kan dianggap mungkin satu-satunya negara Islam lah ya yang sangat-sangat vokal terhadap hegemoni Barat, terhadap kekuatan arogan ini, terhadap rezim Zionis Israel, dan juga terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah ini. Paling tidak Iran selalu mengingatkan pada kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah ini untuk tidak terjebak ya, dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Amerika dan juga kekuatan Zionis. Itulah barangkali Iran yang vokal ini bisa menyadarkan masyarakat secara luas, sehingga inilah yang ditakutkan oleh rezim monarki yang ada di Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia ini nggak takut kok sama orang Syiah, sama orang Sunni, sama siapa Wahabi. Dia nggak takut. Mereka itu takut jika rakyatnya mengatakan yang benar dan rakyatnya menuntut hak-haknya. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi bukan masalah Sunni Syiah. Terlalu bodoh orang yang mengatakan itu. Pesan-pesan bagi masyarakat Indonesia terkait kejadian ini, dan atau masyarakat internasional terkait kejadian ini. Iya. Pertama ya, untuk media yang ada di Indonesia, jadi framing Sunni Syiah ini bukan hanya dari media-media radikal, bahkan dari media-media sekuler mainstream yang baik internasional maupun juga nasional memframing ini, bahwa setiap konflik yang ada di Timur Tengah sering dihubungkan dengan madhab kan gitu. Jadi memang sengaja mereka ciptakan. Jadi menurut saya upaya mereka tidak akan berhasil, karena kesadaran masyarakat, kecerdasan masyarakat, pengetahuan masyarakat semakin lama juga semakin besar ya, kecerdasan masyarakat, pengetahuannya juga semakin tinggi, sehingga saya yakin bangsa Indonesia itu bisa terlepas lah dari konflik yang mengatasnamakan Sunni Syiah segala macam. Jadi lebih fokus pada gerakan penyadaran untuk menuntut hak-haknya, yang menuntut keadilan, yang tidak membedakan agama apapun, mazhab apapun segala macam.